Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai materi kejujuran dan keadilan dalam Al-Quran dan Hadis. Anggota kelompok 8 yaitu Rahmi Zahratul Asna, Nafidatun Niswah, dan Nur Habibah. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi dari kejujuran. Menurut Tabrani Rusyan, kata jujur merupakan terjemahan dari kata sidik yang berarti benar, dapat dipercaya. Kejujuran adalah ketulusan hati seseorang untuk berupaya melakukan perbuatan atau berperilaku positif untuk menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya, baik ucapan, perbuatan, dan tindakannya. Dalam beberapa surah yang menjelaskan tentang kejujuran. Yang pertama ada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syananu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Dalam ayat tersebut, kita sebagai orang yang beriman diperintahkan untuk membiasakan diri dalam menegakkan kebenaran dalam melakukan perkara dunia maupun akhirat atau agama dengan rasa penuh ikhlas. Dalam ayat ini juga diterangkan bahwa bentuk kejujuran adalah menyatakan kebenaran dalam persaksian secara adil tanpa didasari unsur apapun, mengatakan yang sebenarnya tanpa menambahi atau mengurangi topik yang kita bicarakan. Lalu yang kedua, Allah berfirman dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang beriman akan memenuhi perintah Allah untuk bertakwa dan merasa takut kepadanya. Allah juga melarang kita untuk tidak bersama dengan orang yang munafik yang selalu melakukan dosa, yaitu dengan berdusta dan bersumpah untuk kedustaan itu. Dan yang ketiga ada surah Muhammad ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ta'atu wa qaulun ma'ruf fa idza azamal amru falau shadaqullaha lakana khairan lahum. Yang artinya, taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Ayat tersebut ditunjukkan untuk orang munafik. Dijelaskan bahwa daripada takut dan gentar menghadapi musuh, lebih baik taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan berkata dengan ucapan yang baik, itu jika mereka mengaku benar-benar beriman. Dan yang terakhir ada hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud yang berhubungan dengan kejujuran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bis-shadaqi fa inna shadaqa yahdi ilal birri innal birri yahdi ilal jannah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, hendaknya kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari keterangan beberapa ayat di atas dan hadis Rasulullah, sudah jelas bahwa kita diperintahkan dan diwajibkan untuk selalu berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya yaitu indikator kejujuran. 1. Berkata yang benar. 2. Bertindak sesuai dengan apa yang dipikirkan dan dikatakan. 3. Berkata benar walau orang lain tidak menyetujui. 4. Sesuai antara perkataan dan perbuatan. 5. Memberikan kesaksian dengan adil. 6. Mempercayai dan membenarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. 7. Taat terhadap perintah dan larangan Allah. 8. Menepati janji atau tidak ingkar. Macam-macam bentuk kejujuran. Yang pertama yaitu jujur dalam niat. Niat merupakan suatu makna yang disertai dengan maksud dan keinginan. Suatu amal jika tidak disertai niat maka tidak sah dan tidak akan diterima. Dengan niat dapat menentukan atau menjadikan besar dan kecilnya suatu amalan. Yang kedua yaitu jujur dalam perkataan. Bentuk kejujuran yang paling populer di masyarakat adalah jujur dalam perkataan. Seseorang yang senantiasa berkata jujur akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain dan tentunya dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, jika seseorang itu berdusta, orang lain tidak akan mempercayainya. Yang ketiga, jujur dalam berjanji. Cerminan dari seseorang yang memiliki sifat jujur, salah satunya adalah menepati janjinya kepada siapapun, walaupun terhadap anak kecil sekalipun. Yang keempat, yaitu jujur dalam bermuamalah. Jujur dalam bermuamalah merupakan salah satu penyempurna dari bentuk-bentuk kejujuran yang lain. Sikap yang mencerminkan seorang muslim adalah tidak pernah menipu, memalsukan, dan berkhianat walaupun kepada non-muslim sekalipun. Dalam melakukan jual beli, tidak melakukan kecurangan dengan mengurangi atau menambah takaran dan timbangan. Yang kelima yaitu jujur dalam agama. Jujur dalam hal ini merupakan amalan yang paling mulia dan memiliki derajat tertinggi. Bukti dari bentuk sidik yaitu dengan benar dalam seluruh amalan hati seperti takut, zuhud, ridho, tawakal, dan lain-lain. Manfaat kejujuran yaitu diantaranya memperluas pergaulan, hidup bermasyarakat dengan damai, tentram dan bahagia, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kepercayaan dari orang lain, lebih percaya diri, terhindar dari tuduhan yang merugikan, memiliki banyak teman, mendapatkan banyak pahala dan lebih mudah dikabulkan doanya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi dari keadilan. Adil atau al-adl artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Menurut Ibnu Maskawai, keadilan adalah memberikan sesuatu yang semestinya kepada orang yang berhak terhadap sesuatu itu. Adil adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa ada pengurangan dan meletakkan segala urusan pada tempat yang sebenarnya tanpa ada aniaya dan mengucapkan kalimat yang benar tanpa ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Keadilan dalam Al-Quran dapat ditemukan dalam beberapa istilah, yaitu yang pertama al-adl, yang berarti sama, memberi kesan adanya dua pihak atau lebih untuk mewujudkan persamaan. Contohnya dalam Quran Surah An-Nahl ayat 90. Yang kedua yaitu al-qis, yang berarti bagian atau yang wajar dan patut. Al-qis menginterpretasikan keadilan dalam arti lebih umum daripada adl. Contohnya dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 29. Kemudian yang ketiga ada al-mizan, berasal dari kata wazn yang artinya timbangan, neraca. Al-mizan dapat juga berarti keadilan. Contohnya dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 7-8. Dalil Al-Quran tentang al-adl terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Kemudian, dalil Al-Quran tentang Al-Qis terdapat dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bil qist
وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودun. Artinya, katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan, dan katakanlah, luruskanlah muka dirimu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Selanjutnya, dalil Al-Quran tentang Al-Mizan terdapat dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 7-8. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan, yang artinya, dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Menegakkan keadilan dapat dilakukan oleh siapa saja, bukan hanya oleh hakim, polisi, jaksa, atau pejabat negara. Paling tidak kita bisa dengan selalu berkata benar, memberitakan atau memberikan keterangan dan kesaksian yang benar dalam suatu perkara. Lalu bagaimana Rasulullah mencontohkannya? Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang intinya, Rasulullah telah mencontohkan bagaimana ketegasannya menegakkan keadilan walaupun terhadap putrinya sendiri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, suatu ketika orang-orang Quraisy sangat mengkhawatirkan seorang wanita dari Bani Makhzumiyah yang tertangkap mencuri. Lalu dipercayakanlah Usamah bin Zaid yang dianggap dekat dengan Rasulullah dan menyampaikan hal itu kepada beliau. Lalu Rasulullah bersabda, "Apakah kamu mau memintakan syafaat dalam hukum di antara hukum-hukum Allah?" Kemudian Rasulullah berdiri berkhutbah dan bersabda, "Sesungguhnya yang merusak atau membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah bahwa mereka dahulu apabila orang mulia di antara mereka yang mencuri, mereka membiarkannya. Tetapi kalau orang lemah di antara mereka yang mencuri, mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya." Adapun hadis yang menjelaskan adil sebagai berikut. Dalam hadis di atas menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak memihak mendapatkan cahaya dari Ar-Rahman, dan kedua tangannya adalah kanan atau tidak memihak. Yang dimaksudkan adalah orang-orang yang adil dalam keputusannya, baik kepada keluarga maupun orang yang disukai. Dengan arti kata adil adalah sebuah tindakan yang tanpa didasari keterpihakan kepada salah satu pihak. Asas keadilan dalam Islam ada dua. Yang pertama, kebebasan jiwa yang mutlak. Islam menjamin kebebasan jiwa dengan kebebasan penuh, yang tidak hanya pada segi maknawi atau segi ekonominya semata, melainkan ditujukan pada dua segi itu secara keseluruhan. Yang kedua, persamaan kemanusiaan yang sempurna. Dalam Islam tidak ada kemuliaan bagi orang yang berasal dari kaum bangsawan berdarah biru dibanding dengan orang biasa. Islam datang untuk menyatakan kesatuan jenis manusia, baik asal maupun tempat berpulangnya, hak dan kewajibannya di hadapan hukum dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis-jenis sikap adil yaitu yang pertama, adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan senantiasa mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, yaitu adil kepada diri sendiri, yaitu dengan memelihara diri dengan bersikap yang baik. Yang ketiga, adil kepada sesama manusia, yaitu memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya dan tidak menyakiti orang lain. Yang keempat, adil kepada makhluk lain dan lingkungan, yaitu dengan tidak merusak alam dan lingkungan. Manfaat dari sikap adil yaitu diantaranya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi lebih tenang dan bahagia, sarana introspeksi diri, membuka pintu rezeki, menumbuhkan sifat jujur, menghindarkan dari perpecahan atau pertikaian, mempermudah segala urusan, meminimalisir munculnya kecemburuan sosial, mempererat persaudaraan, mendapatkan banyak pahala. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.